Selamat datang di channel Dere Production, dan untuk kali ini teman-teman kita akan membuat karya digital imaging menggunakan Adobe Photoshop yang kira-kira tampilannya nanti seperti ini. Namun nanti kaleng minumannya kita akan ganti dengan kaleng yang sudah kita buat seperti ini teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu membuat mockup seperti ini, silakan nanti teman-teman klik di video sebelumnya ya. Oke, baiklah. Bahannya cuma ada dua aja nih teman-teman, yaitu kalengnya ini, kemudian sama jeruknya. Oke, langsung aja kita buka Adobe Photoshop-nya. Langkah pertama teman-teman, saya akan membuat dulu halaman baru ya teman-teman, kanvas baru ya. Caranya seperti biasanya ya, file, kemudian new. Kemudian untuk ukurannya sendiri, kita akan membuat ukuran 1080, satuannya pixel ya teman-teman. Kemudian width height-nya kita kasih angka 1480 atau 1480 dengan resolusi 300. Ini ukuran tidak mutlak ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan ukuran yang teman-teman inginkan. Oke. Kemudian kita klik create. Langkah berikutnya kita akan membuat gradasi teman-teman sebagai background-nya. Kita pakai yang ini aja teman-teman. Kemudian pilih di sini gradient. Nah, kemudian pilih lagi di bagian sini klik gradient. Nah, kita ambil jenis gradient yang bagian orange. Ini saya menggunakan Adobe Photoshop yang versi 2023 ya teman-teman. Bagi teman-teman yang menggunakan versi di bawahnya, silakan buat background gradasi menurut selera teman-teman aja, karena di bawah versi ini biasanya nggak ada seperti ini ya. Cuma ada menu defaultnya aja gradient yang biasa, tapi kalau yang menggunakan versi terbaru ini banyak nih teman-teman. Kita tinggal pilih doang nih. Pilih yang mana yang kita inginkan, dia langsung bisa tampil. Ya, ini banyak ini, ada yang cenderung ke orange, kemudian warna red, pink dan lain sebagainya. Nah, kita ambil yang orange aja karena tema minumannya ini dia rasa jeruk ya. Jadi kita cenderung ke warna orange, ke kuning-kuningan gitu. Saya pilih yang ini aja, kemudian oke. Kemudian untuk bentuk gradiennya kita pilih yang radial. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian klik OK. Ini selera aja teman-teman. Bisa disesuaikan dengan teman-teman punya keinginan. Oke, kemudian kita masukkan dulu kaleng Fanta Ultraman-nya ya teman-teman. Ini Fanta Ultraman-nya ini kita akan masukkan drag and drop ke dalam Adobe Photoshop. Langsung aja klik kiri tahan, kemudian drag dan drop ke dalam sini. Ya, kita kecilin dulu. Kira-kira ukurannya seperti ini, cukuplah, kecilin lagi. Iya. Oke. Kemudian enter kalau sudah teman-teman. Langkah berikutnya, saya kecilin lagi teman-teman biar lebih ada ruang space yang agak banyak. Nah, oke, seperti ini. Langkah berikutnya kita akan potong ini kaleng ini menjadi dua bagian, teman-teman. Nah, untuk potongnya ini saya menggunakan ini aja elliptical mercury tool ya. Klik kiri tahan, pilih yang elliptical mercury tool. Kemudian kita akan buat potongan seperti ini, teman-teman. Ini juga soal selera ya, potongannya teman-teman bisa menyesuaikan. Oke, kira-kira kalau saya seperti ini aja. Iya, kemudian kita langsung cut. Ini kalau saya tekan Ctrl X akan ada warning ya biasanya, atau tekan delete dia akan warning seperti ini. Kenapa? Karena di sini masih layer smart ya. Jadi silakan teman-teman rasterize layernya. Caranya klik kanan kemudian pilih di sini rasterize layer. Oke, ini bisa kita eksekusi Ctrl X, Ctrl V. Nah, potongannya kita taruh di sini dulu atau kita hidden dulu biar lebih aman. Ya, kita fokus ke potongan bagian bawahnya. Langkah berikutnya kita masukkan objek atau gambar jeruknya. Kita drag and drop aja biar cepat. Oke teman-teman, saya akan mengambil sisi yang potongannya ini aja, yang bagian sini aja yang saya ingin ambil. Kita bisa menggunakan apa ya? Ini bebas ya teman-teman. Mungkin kalau untuk kasus ini saya pengennya cepat nih, saya menggunakan magnetic lasso tool aja. Kita coba klik. Oke. Magnetic lasso tool ini dia akan menyeleksi berdasarkan tepian objek yang warnanya solid. Oke, kemudian kita seperti ini. Nah, ini ada bagian yang seleksi tadi kurang pas ya teman-teman, kayak ini. Oke, kita perbaiki. Kita menggunakan poligonal aja untuk memperbaikinya. Saya gunakan shift untuk menambah seleksi di bagian yang terpotong nih. Seperti ini. Oke. Kemudian klik 2 kali. Iya. Oke, kita cek lagi mana yang tadi nggak beraturan. Nah, ini aja teman-teman ya. Ini kita harus teliti bagian seleksinya. Saya tekan shift tahan untuk menambahkan area seleksi ya teman-teman. Ini nanti kalau nggak diperbaiki nanti dia kayak gompel ya, sompel ya. Sorry teman-teman, ini saya buatnya jam 12 malam jadi suaranya saya agak karatan nih. Oke.
Ya, udah jadi seperti ini, kita langsung bawa aja ke dalam kanvas yang tadi ya. Klik Move Tool, kemudian ini kita drag dan drop ke dalam area sini. Oke, udah masuk. Kemudian kita akan perkecil ukuran jeruknya. Saya gunakan Shift tahan ya untuk membuatnya jadi gepeng seperti ini. Kemudian saya enter. Saya akan posisikan jeruk ini berada di belakang layer Fanta ya. Jadi yang ini teman-teman ini kaleng Ultraman-nya nih. Berarti ini saya geser ke di bawahnya kaleng Ultraman biar dapat di belakangnya ya. Kemudian saya perkecil lagi teman-teman. Bisa perhatikan ya seperti ini. Jadi nanti dia kayak potongan gitu ya. Kemudian saya tekan Shift tahan biar dia lebih gepeng lagi ya. Oke, kemudian ini saya agak perbesar biar enak sudut pandangnya. Kita putar dia teman-teman, arahkan ke bagian samping, kita rotate. Nah, seperti itu. Kemudian kita paskan bagian ujung yang pinggir ini. Ya. Oke, ini juga. Oke, dia agak muter lagi. Nah, ternyata teman-teman nih kalau saya mau paskan di sini ada sompel ya. Ada sempal di sini. Nah, ini sempal ini di sini. Nah, oke, kita akan membuat ketebalan kulit jeruknya karena sesungguhnya ini tidak tebal ya, teman-teman. Ini tebalnya kurang. Nah, teman-teman ya. Saya akan membuat tambahan kulit jeruk di sini. Caranya begini, teman-teman. Ini kan teknik akal-akalan ya di Photoshop. Saya akan menggunakan pen tool aja biar lebih rapi. Kemudian saya akan membuat seleksi seperti ini. Oke, klik, kemudian geser, klik, geser. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita pertemukan titiknya. Oke, klik kanan, pilih Make Selection. Mana dia? Oh, ini, kemudian kita kasih angka 0, oke aja. Kemudian kita duplikat teman-teman, langsung tekan Ctrl J aja, nggak usah di Ctrl C, kemudian Ctrl V kelamaan ya, langsung aja Ctrl J. Oke, dia akan membuat objek baru nih, objek kulit jeruknya. Ini kita akan putar teman-teman, Ctrl T, kita akan putar ya, tekan Shift tahan di keyboard, kemudian klik bagian titik samping ini, kita geser gini. Iya, kita mirror ya, ibaratnya kita mirror. Oke, kira-kira seperti ini. Kita paskan aja, kemudian kita rotate sedikit. Ya, kita putar, paskan. Kita paskan, kita perbesar aja ya, Ctrl plus teman-teman. Biar nanti lebih kelihatan pasnya nih. Oke, segini ya. Iya. Nah, oke teman-teman, ini tinggal kita rapiin aja. Nah, ini kan kelihatannya nggak pas ya teman-teman, ini kan nggak pas nih. Ya, susah pasnya. Nah, untuk biar dia lebih pas lagi, biar lebih cantik, kita bisa gunakan menu ini teman-teman. Edit, kemudian di situ ada tulisannya Puppet Warp ya, Puppet Warp ya. Tulisannya Puppet Warp. Ini fungsinya adalah kita membuat titik fokus ya, titik fokus yang nanti dia menjadi fokus utama sebagai sendinya. Ibaratnya kalau di animasi 2 dimensi, ini disebut dengan teknik bounce ya, jadi membuat penulangan. Nah, langsung aja teman-teman kita praktekkan. Klik di sini ya, kita klik di objek ini. Klik kiri tahan, klik kiri lepas, kemudian teman-teman paskan dulu di sini. Nah, ini namanya teknik ini. Kita perbesar deh biar kelihatannya cantik. Oke. Ini bisa kita geser. Jadi cara gesernya kita harus klik titik yang tadi kita buat ya, teman-teman. Kira-kira oke, segini aja deh. Ya. Kemudian kita buat titik lagi di sini, teman-teman. Klik sekali aja. Oke, kita tarik ke sini. Nah, ini yang maksud saya nih. Ya, keren banget nih Photoshop ini. Di sini lagi kita buat titiknya. Mana ya? Ini. Oke, ini gini. Nah, jadi bisa kita lengkungin nih teman-teman. Klik lagi di sini, kita agak ke atasin. Ya. Oke, klik di sini lagi. Kita atasin gini. Ya, ini agak jauh nggak apa-apa. Ini agak ke bawah. Oke. Kemudian yang ini klik di sini. Oke, di sini. Kurang ke bawah ya, teman-teman. Oke. Kemudian ini klik. Ya. Kemudian ini yang terakhir di ujung ini aja. Kita hapus soalnya ya. Kalau udah di enter aja teman-teman, udah jadi. Nah, ini biar nggak kelihatan tambalannya, kita bisa kikis dia teman-teman. Contoh misalkan di sini ya teman-teman. Ini kan ini ya.
Ini kan tambalan. Kita gunakan masking aja teman-teman. Pakai layer mask ini, klik. Kemudian hitamnya di atas, kita menggunakan ini ya teman-teman, hitamnya di atas. Kita menggunakan brush. Ini brush ya. Kemudian kita kecilkan ukuran brushnya. Pastikan teman-teman klik kanan pilih yang soft round. Sebentar teman-teman, saya ganjal laptop saya dulu ya. Ini soalnya harus ditambahin blower nih. Sebentar teman-teman. Oke. Ya. Sip. Kemudian kita kikis perlahan ya teman-teman ya. Oke. Oh, sarannya kurang bagus ya. Oke. Ini kita coba, ini teman-teman ya, ini saya tambahin, ini kurang ke atas teman-teman. Saya edit lagi, kemudian paper warp. Ini saya klik di sini. Iya, biar nutupin. Ini harus diubah lagi teman-teman ya. Ini harus di style lagi nih kalau udah kayak gini. Kita klik lagi, geser lagi. Ini memang butuh kesabaran tingkat dewa ya teman-teman ya. Kemudian yang ujung ini klik. Oke, enter. Nah, oke, kita masking lagi. Oke, kemudian kita kikis ya menggunakan teknik masking ya teman-teman ya. Hitamnya di atas, kita mulai ini. Oke, ini kan kayak sompel, berarti putihnya di atas, kita kembalikan. Oke, ini udah bagus. Ini aja, hitamnya di atas, kita kikis. Nah, ini mungkin kita besarin aja ukuran brushnya menggunakan kurung kurawal tutup. Ini kita hilangkan aja. Oke. Ya, sip. Udah nggak kelihatan tambalan ya teman-teman ya. Udah cantik. Kemudian ini kita satukan teman-teman, yang ini sama ini. Kita satukan ya. Tekan Ctrl tahan, layer 3 sama layer 2 kita satukan. Ya, kita klik, kemudian kita Ctrl E untuk menjadikan satu. Ya. Kemudian kita satukan seperti ini. Oke, nah ini baru boleh siap diedit ya teman-teman ya. Oke. Ya, seakan-akan ketika kaleng ini dipotong, dia punya tekstur apa ya? Tekstur kayak ada jeruknya di dalam gitu. Ini kita paskan aja. Oke. Oke, kita Ctrl T. Saya gepengkan kembali teman-teman. Oke. Kemudian saya geser ke atas ya, biar ada space kulit jeruknya. Ya, oke. Ctrl T, ini saya agak rotasi dia gini teman-teman. Biar imbang ya antara di sini sama ini imbang. Oke. Kemudian ini kurang ke kiri ya nih teman-teman. Ctrl T, kita kasih ke kiri dikit pakai shift teman-teman. Oke, enter. Ya. Nah, udah kayak Fanta dibelah ya, dipotong seperti itu. Mungkin kurang gepeng teman-teman, saya gepengin lagi. Sorry, pakai shift. Oke, kemudian kita kasih ke atas. Ya. Oke, seperti ini teman-teman. Gampang banget ya. Kemudian yang ini teman-teman, yang ini layer 3 ini yang jeruk ini kita duplikat aja, Ctrl J. Kemudian kita Ctrl T ya, dan kita putar seperti ini teman-teman, posisikan ya. Oke. Ya, udah dipotong, belahannya udah ada. Kita kasih di pojok aja sini. Kemudian kita Ctrl J lagi, duplikat lagi. Kemudian Ctrl J, udah diduplikat, kita Ctrl T. Kita putar lagi gini teman-teman. Ini sepertinya kita coba saya ulangi teman-teman ya. Escape aja dulu, escape, Ctrl T. Kita ambil titik tengah, bisa nggak nih? Soalnya nih, oke deh, nggak apa-apa deh, kita putar manual aja. Kita putar gini, taruh di sini. Ya. Oke, sudah ada 2 potongan ya. Ini mungkin kita agak kasih, kita blok dua-duanya, kita agak kasih ke bawah. Oke. Oh, apa nih? Oke. Segini, kemudian kita duplikat sekali lagi. Ini sebenarnya kulit jeruknya ketebalan ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan ini kayak ketebalan, tapi nggak apa-apa sudah.
Kalau masih tipis kita harus pen tool lagi. Kita duplikat lagi teman-teman. Kemudian kita rotasi lagi. Oke, ini agak rapat dikit. Nah, ini. Oke, jadinya seperti ini teman-teman. Biar lebih istilahnya real ya, lebih nyata, kita buatkan efek shadow teman-teman di antara potongan jeruknya. Kita mulai dari sini dulu teman-teman ya. Layer 3. Jadi layer 3 ini yang jeruk yang ini teman-teman. Ya, potongan ini. Kemudian kita klik di sini layer baru teman-teman. Ada bagian pojok ya. Yang gambarnya seperti ini di samping tong sampah ya. Kalau yang versi di bawahnya itu dia kayak kertas gitu. Ini klik aja layer baru ya. Kemudian kita buat efek shadow-nya. Hitamnya di atas, tekan D aja teman-teman. Kemudian brush tool ya. Pilih yang soft. Oke. Kemudian kita buat bayangan seperti ini pas-pasan aja, istilahnya pas-pas tangan kalian ya. Oke, seperti ini. Jadi kalau udah belum pas ya ditambahin lagi. Oke. Salah. Ctrl Z aja kalau salah teman-teman. Oke, kemudian kalian kurangi opacity-nya. Ya, biar kelihatan tuh dia seperti shadow bayangan gitu ya. Oke. Kemudian yang di sini lagi teman-teman, jeruk yang ini. Oke, yang ini ya. Kita buat lagi layer baru, kemudian kita klik brush tool, pastikan warna hitam, kita buat lagi shadow-nya di sini. Oke, tambahin dikit di ujungnya. Kemudian kita opacity lagi, kasih tipis-tipis aja. Lebih tipis lagi. Iya, oke. Kemudian di sini lagi. Ini di mana ya? Kita harus cari layernya dulu, teman-teman. Klik kanan. Yang ini berarti. Nah, kita buat shadow lagi. Ya, tapi buat layer dulu biar aman. Kemudian kita buat shadow seperti ini. Oke. Kemudian kita kurangi opacity-nya. Oke, jadi kelihatan kayak dimensinya tuh kelihatan ya. Kalau terlalu tebal, opacity-nya dikurangi lagi teman-teman. Saya rasa ini masih terlalu tebal. Lagi, iya segitu. Kemudian bayangan yang bawah juga kita kurangi lagi opacity-nya. Oke, biar nggak terlalu hitam ya, nanti kelihatan kayak editan gitu. Oke, segini. Cukup lah. Ini teman-teman ya. Oke, udah cukup. Berikutnya kita buat semuanya ini agak lebih miring ke kanan ya. Jadi caranya kita blok aja semuanya dari sini ya, dari mulai ini sampai dengan kecuali background ini. Gradasinya jangan diblok semua, pakai shift ya. Tekan dari atas dulu sampai kecuali gradasi, tekan shift berarti ya. Klik bagian layer yang terakhir, kemudian Ctrl T, kita rotasi dia gini kira-kira. Ya, oke. Ya, kemudian enter. Langkah berikutnya kita aktifkan bagian kaleng ini. Nah, ini kaleng yang tadi sisanya ya. Ceritanya nanti yang kaleng ini dia ada di sini ya. Jadi kita miringkan dia dulu teman-teman. Ctrl T kita miringkan gini. Enter, kita paskan. Ini sistemnya sama seperti yang kaleng tadi sebelumnya ya. Istilahnya kaleng yang di bawah. Oke, masih kurang miring nih. Ctrl T kita miringin lagi. Oke, enter. Baru kita pas-pasin aja. Nah, gini, dah kayak dia nyatu dengan bagian atas ya. Oke, mudah banget ya teman-teman ya. Nah, ini kalau bayangannya kalian rasa terganggu, kurang mengganggu ya udah bisa dihilangi juga sih shadow-nya ya. Seperti ini. Masih terlalu tebal soalnya, kita coba kurangi nih karena nutupi teksturnya jeruknya. Bisa perbesar. Agak ke dalam dikit deh. Nah, ini udah cukup ya teman-teman ya. Oke, cukup. Kalau misalkan kurang buka, bisa dibuka lagi nih potongannya. Coba teman-teman, kita edit lagi dulu yang di bagian ini ya. Ini. Nah, ini jeruk ini sama di atasnya, berarti yang ini. Nah, ini shadow-nya ya. Berarti shadow-nya juga kita blok ini sama ini. Sama kaleng yang ini. Pakai kontrol ya teman-teman kalau mau ngeblok yang terpisah. Oke. Maksudnya yang posisi layarnya agak jauh ya. Oke, ini biar ya istilahnya tekstur jeruknya kelihatan gitu teman-teman. Ini shadow-nya kita hapus aja kalau gitu. Ya kita hapus, buat yang baru. Kemudian kita buat shadow.
kebanyakan teman-teman. Ini set, jangan sampai lewat ya. Oh, terlalu banyak nih ujungnya. Oke, baru kita tambahin sedikit di sininya. Oke, baru kita kurangi. Oke, tambah lagi di sini. Ya. Nah, kalau perlu ini kan gini ya, biar masuk di jeruknya kita bisa klik kanan, create clipping max. Ya, dia biar masuk, biar nggak ngelebihi dari posisi jeruknya. Oh, masih terlalu tebal teman-teman. Kita kurangi lagi nih opacity-nya. Nah, oke. Sip, seperti itu ya, biar bukaan dari potongan jeruknya kelihatan. Oke teman-teman, bisa kreasikan. Kalau teman-teman mau buat jadi 4 lapis juga boleh. Ya, mau buat jadi 4 lapis. Ini saya buatnya 3 lapisan ya. 3 potongan lah, maksudnya seperti itu. Oke. Nah, udah jadi. Seperti ini aja cukup. Kemudian langkah berikutnya kita buat splash air ya, biar kelihatan segar. Posisinya ada di belakangnya aja teman-teman ya. Jadi kita klik bagian layer ini aja. Di layar background, kemudian buat layer baru. Kasih nama splash ya, biar nggak bingung nih, karena layernya hampir sama semua namanya. Splash, kemudian kita klik di sini brush tool. Teman-teman silakan bisa unduh bagian splashnya. Untuk brushnya kalau belum punya ya, kayak ini kita udah punya di sini. Kita pakai splash yang ini. Saya suka yang ini teman-teman. Oke, kita kasih warna putih, warna splashnya. Tekan D, kemudian X biar putihnya di atas. Kemudian kita buang di belakangnya. 1, 2, tak. Oke, mantap ya teman-teman. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian kita buatkan efek shadow-nya nih di sini biar kelihatan kayak ada dimensi lantainya. Saya klik lagi di bagian gradient, saya buat di sini layer baru ya, paling bawah teman-teman biar aman. Kemudian hitamnya di atas, kita kasih warna hitam, tekan D aja, hitamnya di atas. Kemudian brush tool ya, tekan B. Kemudian pilih yang soft round ini ya. Kalau teman-teman bingung ada di bagian paling atas, general brush, pilih yang soft round. Kemudian kita besarkan ukuran diameternya menggunakan penutup kurung kurawal tutup maksud saya. Kemudian kita klik di sini. Sembarang aja dulu, klik di sini. Sebentar teman-teman. Ini kok nggak kelihatan? Ini yang mana ya? Oke, saya salah klik. Ini bukan brush tool, ini malah barn ya. Klik B, harusnya brush tool ini. Tadi salah klik teman-teman, salah pilih menu maksud saya. Oke, ini karena sudah malam, ini mulai agak ngantuk ya. Oke, saya kecilin dulu. Kemudian saya klik ini. Oke, udah jadi. Nah, ini kita eksekusi. Maka tadi saya bilang harus buat layer biar bisa dieksekusi seperti ini. Kita gepengkan. Taruh bagian bawah, guys. Seperti ini, gepengkan lagi. Kemudian kita buat agak melebar. Set. Oke. Posisikan di bayangan yang pas di sini misalkan. Kemudian karena ini fantanya miring, berarti otomatis bayangan juga agak sedikit miring. Ya, kita buat enter. Udah jadi. Nah, biar lebih nyata, kita kebas sedikit ya teman-teman ya. Kita kurangi bagian opacity-nya seperti biasa. Oke, segini cukup. Ya. Kemudian kalau mau lebih canggih lagi, kita buat pantulan lagi ya, pantulan kalengnya teman-teman. Jadi ini semua bisa ada pantulan dari juruknya sampai dengan potongan kalengnya. Oleh sebab itu kalau membuat seperti itu teman-teman kita blok aja dulu dari mulai ini. Ini splashnya enggak ya, berarti dari mulai sini. Nah nih, potongan jeruk, scroll ke atas sampai dengan ini. Nah, oke, ini ya. Semua, jadi dari ini, kaleng ini, jeruk ini, semuanya kita blok. Menggunakan shift atau control bisa. Kemudian kita group. Caranya tekan Ctrl G. Jadi ya jadi satu grup. Ini kalau saya begini hilang semua, berarti udah benar. Kalau mau diedit tinggal klik saja tanda panah ke kanan ini. Ini kita masih bisa edit lagi teman-teman ya. Kemudian grup ini kita duplikat, Ctrl J. Kenapa harus biasakan duplikat? Biar nanti kalau ada perubahan atau ada yang salah kita masih bisa edit teman-teman. Karena nanti rencananya kita akan membuat bayangan dengan posisi dia jadi satu layer. Makanya grup ini kita buat duplikat. Ini yang asli, ini yang hasil duplikatnya. Yang asli kita hilangkan matanya aja dulu sebagai backupan, baru klik yang hasil duplikat, kemudian buat layer baru di atasnya boleh, di bawahnya boleh, layer 9 kalau punya saya. Kemudian tekan Ctrl, kita blok layer yang baru sama layer group. Kemudian kita jadikan satu, Ctrl E. Nah, biar dia jadi satu layer lagi seperti ini. Ya, kenapa sih harus satu layer? Biar enak ngeditnya teman-teman. Ya kalau dalam grup agak ribet. Kemudian kita
Ctrl T, kita balik ya. Kita mirror seperti ini. Sorry. Nah, ini diduplikat dulu teman-teman. Atau yang grup 1 nih teman-teman, diaktifkan kembali dulu matanya. Baru layer 9 ini kita jadikan shadow kan, berarti kita Ctrl T, kita bawa ke bawah seperti ini. Oke, kalau bisa jangan terlalu gepeng, agak begini. Gepengnya dikit aja. Oke, kemudian kita tekan Enter. Nah, biar kelihatan lebih shadow, berarti kan lebih soft gitu, maka ini kita jadikan masking. Ya, caranya layer 9, pilih di sini masking. Kemudian kita pastikan di atas hitam, dan untuk kan hitam itu teman-teman menghapus ya, berarti nanti yang kena warna hitam dia terhapus. Sehingga nanti bagian sini agak lebih soft, tipis, sampai ke tebal. Jadi intinya begini aja deh, intinya kita coba aja. Ya, setelah kita masking, tadi udah di masking, kemudian kita pilih ini teman-teman. Paint bucket tool, diklik, tahan, pilih yang gradient tool. Kemudian pastikan teman-teman berada di posisi ini. Dia punya gradasi ya. Gradiennya itu hitam putih seperti ini. Tinggal dipilih aja teman-teman ya. Kemudian kita tinggal klik. Caranya apa? Klik dari bawah, klik kiri tahan, ke atas, baru lepas. Nah itu, jadi gradasinya cantik ya. Atau kurang maju dikit. Nah ini bisa Ctrl Z aja kalau salah-salah teman-teman ya. Atau dari sini, biar jeruknya kelihatan. Oke. Kemudian kita transparankan, opacity-nya dikurangi. Oke, biar lebih dapat teman-teman. Biar lebih dapat kita buat sedikit blur ya. Caranya filter, blur, pilih yang motion blur aja. Kan biasa kalau bayangan itu kan bentuknya kayak tidak beraturan ya ketika masuk di lantai atau di air, berarti kita buat ini motion blurnya. Nah ternyata motion blur ini nggak aktif di bagian objeknya. Kenapa teman-teman? Karena kita berada di bagian area masking di sini. Jadi kita arahkan ke layar yang ini, kan bisa diklik teman-teman. Arahkan ke bagian layer yang depannya ya, layar yang sebenarnya. Kemudian filter, blur, motion blur. Nah ini kalau saya perbesar, nah ini teman-teman, ya seperti ini. Ya. Jadi blurnya itu ke samping. Kalau kayak ada, karena juga motionnya pergerakan, ya seperti itu. Kemudian saya Ctrl T, agak saya miringkan sedikit. Iya, udah benar sih tadi sebenarnya. Kita masukin ke dalam maksud saya. Oke. Nah, gitu. Nah, udah cantik ini. Udah bagus. Kalau teman-teman mau menambahkan ornamen seperti jeruknya, bisa sih. Tadi kan ada bahan jeruk ini ya. Masukkan aja ke dalam sini teman-teman. Enter aja. Kemudian kita hapus nih bagian background ini. Di delete, klik kanan bagian ini, klik restore layer. Nah, cuma kalau bagian ini kan ini teman-teman, berarti kan kita harus lakukan ini sebelum buat shadow ya. Biar nanti sekalian bayangan ini kita harus buat bayangan lagi, kan repot ya. Udah, ini gak usah dilakuin teman-teman. Soalnya kalau mau buat tambahan ornamen, sebaiknya kasih dulu ornamennya, biar nanti ketika membuat bayangan pantulan seperti ini, teman-teman tidak harus buat lagi gitu loh. Ini kan harus buat lagi kalau begini ya. Oke. Nah, kalau mau tambahin jeruk ini ya bisa juga ya teman-teman. Sabar dulu, kita seleksi aja dulu teman-teman. Saya ambil yang ini aja teman-teman. Saya menggunakan magnetic aja. Saya ngambil yang tadi, yang kayak awal tadi ya. Harusnya tadi kita duplikat ya, biar nggak seleksi lagi. Tapi karena udah terlanjur ya nggak apa-apa, kita seleksi aja. Nah seperti ini memang teman-teman. Seorang desainer itu, desainer grafis ya, itu dibutuhkan adalah kesabaran ya. Makanya hal-hal seperti ini ya, kalau harus buat ulang, nggak masalah. Oke, kemudian kita ambil ya, bisa Ctrl X atau saya inverse aja lebih mantap biar satu kali kerja. Pilih select, kemudian inverse atau Ctrl Shift I juga boleh. Kemudian kita hapus. Nah, sisain yang ini aja. Tuh, jadi ya jeruknya ya. Kita kecilin, nggak mungkin lebih besar daripada kalengnya ya. Oke, kita mau taruh di mana? Terserah teman-teman. Ini kreativitas teman-teman aja. Mau tambahin di sini kah? Cuma kalau di sini kan berarti kan logikanya harusnya harusnya nih dia lebih gelap ya. Kita Ctrl L aja untuk kasih gelap dikit nih objeknya. Nah, gini ya. Oke, ini tinggal teman-teman otak-atik ke kiri ke kanan aja deh. Oke. Udah dapat lemonnya.
Nah, cuma kan ini harusnya logikanya harusnya ada pantulan lagi, ada shadownya lagi kan teman-teman, atau taruh di sini lebih cantik. Nah, di sini aja lebih cantik, berarti gini aja. Oke lah, kita ulang nih. Nah, ini kita hapus aja nih yang udah buat tadi. Berarti teman-teman, kita harus duplikat lagi kaleng yang ini. Ctrl J, kemudian dengan jeruk ini kita satuin ya. Berarti grup 1 copy dengan jeruk ini kita satuin, Ctrl di blok 22, kemudian Ctrl E. Ya, kita udah punya 2 objek. Ya. Oh, sabar teman-teman. Sorry. Saya ulangi teman-teman ya, karena ini kan nanti kalau saya balik ini belum diduplikat. Ini duplikat juga jeruknya. Ctrl J, hasil duplikatnya taruh di bagian bawah sini. Ya. Sorry, saya taruh di bagian sini. Ini bisa di drag and drop ini. Jadi ini punyanya aslinya, ini yang kita jeruk yang atas sama yang grup ini kita Ctrl E sehingga kita bisa buat shadownya. Ya. Shift tahan, kita kasih ke bawah. Nah, ini maksudnya ini jeruknya di atas juga harus ada. Masa ada bayang jeruk tapi di bagian situnya nggak ada jeruknya, kan rancu ya teman-teman ya. Oke, kemudian enter. Kemudian kita masking ya seperti tadi caranya. Pilih gradient tool, kita buat seperti ini. Salah. Ke bawah ke atas, dari bawah ke atas. Oke. Kemudian shadownya, opacity-nya kita kurangi. Iya, tambah dikit, yang terlalu tipis. Kemudian kita klik bagian layer awalnya, bukan di bagian maskingnya, filter, blur, kemudian pilih motion blur. Oke, bisa diingat ya teman-teman ya, mudah aja. Udah jadi nih. Udah deh jadi teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Nanti silakan teman-teman kembangkan lagi ya, dibuat lebih cantik lagi, lebih bagus lagi. Ya, ini hanya konsep dasarnya aja. Di sini yang kita pelajari kalau sebelumnya tentang mockup, yang di sini adalah lebih fokus ke bagaimana kita bisa mengambil potongan objek, kemudian bagaimana kita bisa memanipulasi dari ketebalan kulit jeruknya tadi ya. Menggunakan menu yang di sini teman-teman, ada image, tadi di mana ya teman-teman? Edit ya. Sorry, di menu mana tadi, saya jadi lupa sendiri. Ada di menu ini teman-teman. Menu mana tadi ya? Sabar, ada di menu, ada yang ingat teman-teman? Ada di menu ini, edit, kemudian pilih di sini Puppet Warp, yaitu tadi fokusnya di situ. Kemudian kita belajar buat bayangan, shadow, pantulan, seperti itu ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu tutorialnya. Jangan lupa di subscribe, like, di share buat teman-teman yang lain, biar kita bisa berbagi ilmu ya, seperti itu. Oke, sampai ketemu di video tutorial berikutnya.